Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Terlebih dahulu kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas taufik, hidayah dan inayah yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan subuh kali ini kita mampu menjalani kewajiban kita melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan tilawah bersama, serta kita akan mencoba untuk sedikit mengungkap kandungan-kandungannya. Salawat dan salam tidak lupa kita pun sanjungkan bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Mengawali tilawah kita, mari bersama-sama untuk ta'awuz. Kita insyaallah akan melanjutkan tilawah kita yang sempat tertunda 2 minggu yang lalu, yaitu surat An-Nisa. Kita mulai dari ayat 5 ya, ayat 5. Untuk keserempakan ya dalam tilawahnya, saya akan coba duluan sekuat napas saya aja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا
Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur. Nasiban mafruḍa. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke ayat 5 ya dari surat An-Nisa ini. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qalam ma'rufa. Wala tu'tus sufaha'a, wala dan jangan tu'tu kalian berikan, kalian serahkan as-sufaha kepada orang-orang yang masih lemah, masih bodoh ya, belum balik, pikirannya belum kuat. Amwalakum, harta kalian, harta-harta kalian, allati yang ja'ala menjadikan siapa Allah lakum bagi kalian qiyaman pemeliharaan warzuquhum beri mereka belanja beri mereka rizki fiha padanya waksuhum beri mereka pakaian waqulu dan berkatalah kalian lahum kepada mereka qawlan ma'rufa perkataan yang baik. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya gitu ya, harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.
Hadirin rahimakumullah, jadi ayat ini masih terkait dengan ayat-ayat sebelumnya di mana Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan, memberikan petunjuk ya kepada siapa yang menjadi wali yatim, yang menjadi pemelihara anak yatim gitu ya. Emang di dalam asbabun nuzulnya itu ada seorang ada seorang mujahid gitu ya, di mujahid waktu perang Uhud, dia meninggal, kemudian anak-anaknya itu dipelihara oleh pamannya ya, oleh pamannya. Nah ini salah keseluruhan mengingatkan ya kepada wali-wali yatim agar senantiasa berlaku adil ya, agar senantiasa berhati-hati terhadap anak yatim, termasuk di dalam penguasaan harta yang dimiliki oleh anak yatim tersebut. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa berhati-hati ya di dalam waktu menyerahkan harta yang dimiliki oleh anak yatim tadi itu ya, oleh anak yatim tersebut. Hendaklah wali yatim itu mempertimbangkan kapan baiknya, kapan pasnya gitu ya, harta yang dimiliki anak yatim tersebut harus dikasihkan, harus diberikan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan jangan diberikan ya kepada anak yatim itu yang belum sempurna akalnya ya, yang belum mampu untuk memanage, mengelola hartanya gitu ya. Kalau belum sampai mampu, lebih baik dikelola, dipelihara masih berada pada genggaman wali yatim tersebut ya, hartanya itu. Wala tu'tus sufaha amwalakum ya. Janganlah kamu serahkan kepada anak yatim itu yang belum sempurna akalnya ya. Karena nanti dia tidak akan mampu, bisa aja menjadi dibuat mubazir ya, dihambur-hamburkan seperti itu ya. Atau memang tidak dimanfaatkan sama sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahwa harta anak yatim ya, yang menjadi pokok kehidupannya, qiyamah tadi menjadi tiang kehidupannya, menjadi penyangga untuk bekal hidupnya itu ya. Di sini disebutkan agar dipergunakan ya untuk dapat membeli kebutuhan mereka, dibelanjakan untuk kebutuhan mereka. Umpamanya untuk membeli pakaiannya, juga untuk membeli bekal kehidupan kesehariannya. Fiha, di sini kata mufasir ada penjelasan tentang warzuqhum fiha, beri mereka belanja fiha padanya itu ya, dari harta mereka. Di sini fiha itu dikatakan sebagai bukan dari harta itu, bagusnya itu ya, tapi dari harta pengembangan, dari hasil pengembangan harta itu gitu ya. Jadi wali yatim boleh untuk dapat mengembangkan harta yang dimiliki oleh anak yatim tersebut, dikembangkan, bisa dipakai modal usaha atau apa gitu ya. Nah, di dalam satu riwayat pun jangan sampai harta yatim itu, kalaulah dia sudah hartanya banyak mencapai nisab gitu ya, jangan sampai terkurangi dengan zakat gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa harta yatim itu sebaiknya untuk kalau memang sudah nisab itu dikeluarkannya bukan dari harta pokoknya itu, tapi dari hasil pengembangannya. Nah, maksudnya agar nanti ke depan ketika sudah pas memberikan, ketika sudah balik, sudah siap menerima, harta pokoknya itu masih tetap gitu ya, masih tetap ada seperti itu. Jadi termasuk
Di dalam hal ini untuk memberikan makan dan juga biaya pemeliharaan juga pendidikan lainnya, ini diusahakan memang dari hasil pengembangan dari harta yatim tersebut ya. Dari hasil pengembangan harta yatim tersebut. Itu kalau memang walinya mampu untuk mengembangkan ya. Ya, kalau tidak mampu mengembangkan itu bisa bekerja sama ya, menitipkan kepada orang yang bisa dipercaya. Kalau tidak hati-hati kemudian rugi, ya itu wayahnya harus mengganti gitu ya. Harus mengganti harta anak yatim tersebut ya. Yang diputarkan, yang dikembangkan tadi gitu ya. Ketika mengalami kerugian dengan ketidakhati-hatian. Wala ta'kul mana tadi? Di sini waksuhum waqulu lahum qawlan ma'rufa. Di sini harta yatim bisa dipergunakan untuk makan minum mereka, biaya hidup mereka keseharian mereka, juga bisa dipergunakan untuk keperluan pakaiannya ya. Pakaian tidak hanya berupa baju ya, tapi untuk dalam bentuk lain ya, bisa juga dalam bentuk kendaraan lah seperti itu. Kemudian waqulu lahum qawlan ma'rufa. Di sini pun Allah mengingatkan, berkatalah kepada mereka perkataan yang baik. Nah, di sini perkataan yang baik itu berupa nasihat-nasihat ya, agar ketika nanti menyerahkan hartanya itu berikanlah nasihat ya, agar anak itu tidak dengan harta yang dimiliki tidak berbuat poya-poya, seperti itu ya, agar dimanfaatkan dalam kebaikan-kebaikan gitu ya, seperti itu. Qawlan ma'rufa. Wa qulu qawlan ma'rufa. Jadi sampaikanlah kepada anak yatim itu ya nasihat-nasihat yang baik di dalam memanage harta yang dia miliki ya, jangan sampai dihambur-hamburkan, dipergunakan bukan di jalan yang bukan diperintahkan oleh Allah, banyak seperti itu. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah gitu ya. Wabtalul yatama, dan periksa atau ujilah al yatama, anak-anak yatim itu, hatta sehingga, idza jika, balagun nikah, mereka sampai umur menikah. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika kamu menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka itu hartanya. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim tersebut, melebihi batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkan sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi, dan cukuplah Allah sebagai pengawas. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Di ayat 6 ini kandungannya itu ada masalah terkait dengan pendidikan juga ya, di mana seorang yatim ya harus mampu mendidik, seorang wali yatim harus mampu mendidik anak yatim tersebut ya, sampai dia mampu untuk berdiri sendiri, bahkan sampai usia menikah ya, usia menikah sekitar udah balik gitu ya. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah.
Jadi hendaklah ketika kita akan menyerahkan harta anak yatim tersebut itu diuji dulu gitu ya. Diperhitungkan dulu. Nah, apakah anak yatim itu sudah pantas mendapatkan hartanya gitu ya atau belum gitu ya? Apakah dia kira-kira sudah mampu untuk mengelola dengan baik atau belum gitu ya. Jadi tidak sembarangan seorang wali yatim untuk menyerahkan hartanya kapan saja gitu ya, tapi harus dalam waktu yang sudah tepat gitu ya, yang sudah diperkirakan mampu ya mengelola harta tersebut. Di sini dipersyaratkan dia sudah balik ya, sudah waktunya menikah. Kemudian ini merupakan syariat agama ya, dia sudah mampu memahami tentang syariat agama. Kemudian juga di sini disyaratkan fa in anastu minhum rusydan. Rusydan itu cerdas ya. Dia sudah mampu mengelola dengan baik ya. Jadi ketika anak tersebut sudah pintar, sudah cerdas ya untuk dapat menerima harta anak tersebut, maka itu boleh untuk seorang wali boleh untuk segera menyerahkannya. Nah, kemudian wala taquluha israfan wa bidaron ayyak baru. Ini berawal dari asbabun nuzulnya itu terkait dengan salah seorang sahabat ya yang memelihara anak yatim, di mana tadi pamannya itu meninggal atau adik pamannya itu meninggal ya, kemudian anak-anaknya dipelihara oleh pamannya. Apakah boleh untuk ikut makan dari harta anak yatim gitu ya, anak yatim yang saya pelihara itu gitu. Allah mengingatkan wala taquluha israfam wa bidaron ayakbaru, dan janganlah kalian memakan hartanya israfan, dengan melebihi dari kepantasan ya, dengan makan yang menggunakannya, memakannya, memanfaatkannya dengan begitu bebas gitu, israf, dengan berlebihan. Wabidaron, dan jangan juga tergesa-gesa, ayak baru hingga ia anak yatim itu dewasa gitu ya. Waman kana ghaniyan falyasta'fif ya. Barang siapa yang memang wali yatimnya itu ghaniyan ya, dia dalam keadaan kaya atau mampu ya, falyasta'fif, hendaklah dia menahan diri ya dari ikut serta menikmati, memakan, menggunakan dari harta anak yatim tersebut gitu ya, walaupun ada di dalam genggamannya gitu, ya, walaupun ada di dalam genggamannya. Jadi usahakan ya bagi yang kaya ini ya, tidak ikut serta ya menikmati dari harta anak yatim tersebut. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Nah, kecuali apabila wali yatimnya itu dalam keadaan fakir ya, dalam keadaan miskin. Falyakul, maka boleh ya dia ikut serta menikmati, memakan harta anak yatim tersebut ya, tetapi bil ma'ruf, dengan sepatutnya, dengan baik, tidak berlebihan. Ya sekiranya kalau diukur dengan upah ya, menikmatinya ataupun memakannya itu sesuai dengan upah lah gitu ya, kalau dihitung dengan upah yang wajar ya, tidak berlebihan. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fashhidu alaihim. Nah, pada ayat ini Allah juga mengingatkan
fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim. Apabila fa idza dafa'tum, apabila kamu dafa'tum itu menyerahkan harta ilaihim kepada mereka, amwalahum harta-harta mereka, fashhidu. Nah, di sini Allah menekankan fa ashhidu, maka hendaklah dihadirkan atau diadakan saksi-saksi ya. Di sini tidak hanya saksi tapi saksi-saksi, menunjukkan jama berarti harus lebih dari satu ya, minimal 2 orang. Fa ashhidu, maka adakanlah saksi-saksi atau hadirkanlah saksi-saksi alaihim atas mereka. Jadi ketika kita menyerahkan harta anak yatim, sudah dinilai anak yatim itu dalam agamanya sudah bagus, pemahaman agamanya sudah baik, kemudian sudah cerdas ya, mampu untuk memanage hartanya, harta peninggalan orang tuanya dengan baik, maka sudah saatlah untuk diberikan ya, untuk dikelola sendiri. Maka ketika itu Pak Ashhidu harus menghadirkan saksi-saksi agar tidak timbul fitnah gitu ya di kemudian hari. Semua harta anak yatim itu diberikan ya kepada anak yatim tersebut dengan baik, disaksikan dengan saksi-saksi. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah dengan Allah mempunyai perhitungan. Adapun nanti setelah diserahkan dengan baik dan ada saksi-saksi, kemudian timbul fitnah bahwa wali tersebut umpamanya berbuat zalim, itu serahkan saja kepada Allah ya, bahwa Allah lah yang cukuplah Allah yang menjadi saksi ataupun yang memiliki perhitungan. Ya, sudah berusaha dengan baik memelihara anak yatim dengan hartanya sampai suatu saat dengan pertimbangan yang baik dari segi agama maupun dari segi kecerdasannya, kemudian diserahkan. Kemudian setelah itu ada isu-isu yang tidak baik terhadap wali yatim, wa kafa billahi hasiba. Semuanya kita serahkan kepada Allah, karena memang bagi Allah ya tidak ada yang menutupi, tidak ada yang menghalangi ya akan pandangannya, akan pengetahuannya, akan pendengarannya. Semuanya begitu jelas di hadapan Allah gitu ya. Jadi kalau memang dia benar seperti itu adanya, kemudian timbul fitnah ya, maka di hadapan Allah tidak akan menjadi masalah di akhirat kelak gitu ya. Nah, adapun sebaliknya ketika si pemelihara anak yatim itu berbuat zalim ya, dia begitu rakus menikmati harta yatim ya, kemudian sampai suatu saat diserahkan, itu hanya sisanya, dan kemudian dikatakan ini betul-betul memang seperti ini adanya, maka Allah pun tidak bisa didustai ya. Allah akan nanti di akhirat kelak akan memberikan hukumannya barangkali bagi yang zalim, walaupun dari segi hukum dunia, dari pengadilan dunia lolos, tapi di pengadilan akhirat nanti itu tidak akan tidak akan lolos ya. Siapa yang berbuat zalim itu akan nampak di hadapan Allah. Pada ayat ke-7 yang kita tadi baca, lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur nasiban mafruḍa. Bagi laki-laki, lirijali, rijal ya, bagi laki-laki, nasibum, bagian, mimma tarakal walidani, dari apa harta taroka meninggalkan al-walidani, kedua orang tuanya, wal aqrabun, dan kerabat mereka.
Walin nisa'i, dan bagi wanita nasibun, bagian, mimma tarokal walidani, dari harta yang ditinggalkan kedua orang tuanya. Ada bagian dari harta yang ditinggalkan orang tuanya, wal aqrabun, dan dari kerabat mereka. Mimma qalla minhu au kasur, dari apa yang sedikit dari hartanya itu, au kasur, atau banyak. Nasibam mafruḍa, bagian yang telah ditetapkan. Dihadirin rahimakumullah, untuk ayat ini sudah tema baru ya, terkait dengan tirkah ya. Tirkah itu harta peninggalan orang tua. Kita kenal dengan waris ya. Jadi nanti kalau yang kemarin-kemarin terkait dengan bagaimana sikap seorang wali yatim terhadap anak yatim ya. Mudah-mudahan kita sudah bisa, sedikit banyaknya sudah bisa memahami ya apa yang mesti dilakukan terhadap anak yatim dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh terhadap anak yatim. Nah, ini nanti pada ayat-ayat berikutnya terkait dengan bagaimana mengelola tirkah ya. Tirkah itu harta yang ditinggalkan oleh orang tua ataupun waris ya, harta waris, bagaimana mengelola ataupun membagikan harta waris. Pada ayat 7 ini merupakan petunjuk secara umum bahwa laki-laki dan perempuan, ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan ya, mereka mendapatkan bagian ya. Mendapat bagian dari harta ataupun tirkah yang ditinggalkan oleh orang tuanya, oleh kedua orang tuanya, dan juga oleh kerabatnya gitu ya. Jadi ketika ada seseorang tidak punya anak, dia hidup sendiri, nanti hartanya bagaimana itu diberikan kepada siapa itu ya, wal aqrabun. Baik ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan mendapatkan bagian. Tapi di sini nanti mimma qalla au kasur, baik sedikit ataupun banyak ya. Karena nanti ke depan akan ada penjelasan secara rinci berapa bagian anak laki-laki ya, berapa bagian anak perempuan. Memang di sini antara laki-laki dengan perempuan berbeda jumlah yang diterimanya gitu ya. Nah, ini sekaligus ayat 7 ini menghapus kebiasaan Arab ataupun orang Arab jahiliyah ya, di mana anak-anak perempuan itu tidak berhak mendapatkan waris. Jadi ada seorang yang mengadu kepada Rasulullah ya, karena harta suaminya itu diambil habis oleh pamannya gitu ya. Jadi tadi saya sampaikan ada pahlawan Uhud ya, meninggalkan istri dan beberapa anaknya gitu ya. Akhirnya si harta peninggalannya itu diambil oleh pamannya. Kemudian istrinya ini lapor kepada Rasulullah. Rasulullah tentu saja tidak langsung menjawab, tapi Rasulullah merenung sampai suatu saat turunlah ayat ini gitu ya, bahwa bagi anak laki-laki dan anak perempuan itu memang ada bagian-bagiannya gitu ya. Tidak boleh diambil oleh yang bukan haknya gitu ya, yang bukan ahli warisnya. Kebiasaan orang Arab dulu itu seperti itu. Jadi yang mendapatkan waris itu yang katanya itu syaratnya yang bisa menunggangi menunggangi kuda dan membawa tumbak katanya gitu ya. Jadi ini terkesannya hanya untuk laki-laki yang biasa mereka berjuang mempertahankan keberadaan suku-sukunya, karena mereka sering berperang seperti itu. Jadi anak perempuan dianggap lemah, akhirnya tidak bisa mendapatkan waris. Nah, tetapi ketika Islam datang, semuanya diatur dengan sedemikian rupa bahwa anak laki-laki maupun perempuan nasibam mafruḍa,
dia mendapatkan bagian dari yang telah ditetapkan. Barangkali itu hadirin rahimakumullah ya, insyaallah di lain waktu dan kesempatan kita lanjutkan lagi dengan terkait dengan tirkah ataupun dengan waris ya. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesuatu?